Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Jawa Tengah. Saya Lintang Budi Astuti. Lembaga Konservasi Satwa di Nusantara masih menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah. Akibat pengelolaan yang buruk hingga kurangnya pendanaan, kehidupan satwa pun jadi korbannya. Bertahun-tahun sempat terpuruk dan terbengkalai. Taman Satwa Taru Juruk atau Taman Juruk di Surakarta kini mulai berbenah. Berbagai program digalakan seperti revitalisasi dan juga adopsi hewan. Kami punya ulasannya untuk Anda, benang kusut pengelolaan Taman Juruk. Surakarta, kota ramah dengan ragam wisata dan budaya. Kota dengan sejuta daya tarik yang kerap menjadi candu sejumlah individu. Banyak objek wisata dihadirkan dalam balutan keramahan. Sebut saja Keraton Surakarta, Pasar Gede, dan tak ketinggalan Taman Satwa Taru Juruk. Itu sekitar tahun 2012, Mbak. Itu kalau tidak salah ketika SMA, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Taman Juruk ya, Mbak ya? Kalau ke Taman Juruk sih saya sendiri belum pernah ya. Ke Taman Juruk sih berarti terakhir tuh waktu SMP itu sekitar berarti 10 tahun yang lalu sih. Betul-betul taman binatang beneran soalnya. Tapi nggak terawat sih, Mbak, soalnya bau. Udah gitu pas ke sana itu juga binatang-binatangnya kurang terawat banget dan kotor banget. Nah, mau ngapain tuh, Mbak? Nggak tertarik kok, kayak gitu aja tempatnya. Nah, mau ditonton apa? Mendingan di rumah, Mbak. Sebenarnya bagus sih nek terawat, soalnya kan itu luas juga kan lahannya, hewannya juga banyak. Cuman aku lihat contohnya waktu itu singa sama harimaunya tuh masih kurus kerontang, kayak kurang tertarik juga kayaknya. Di Taman Juruk ada apaan sih, kayaknya kayak gitu sih, nggak ada yang menarik menurut saya kayak gitu. Ya, seperti itulah pendapat kebanyakan warga asli maupun pendatang kota Solo tentang Taman Juruk. Miris memang. Taman satwa satu-satunya di kota Solo ini kian ditinggalkan. Tercatat, kini pengunjung di Taman Juruk hanya berkisar 200 hingga 300 orang. Tak tinggal diam, untuk menarik pengunjung, beberapa atraksi pun dihadirkan. Seperti atraksi berfoto bersama burung-burung cantik, memberi makan harimau Sumatera setiap jam 10 pagi, atau jalan-jalan bersama si punuk onta. Jadi unta ini mampu membawa beban kurang lebih maksimalnya 200 kg, sekitar 3 orang dewasa atau 4 orang anak-anak. Tapi Anda harus siap-siap antri untuk menaiki unta ini di pagi hari karena antriannya sangat banyak. Atau ada satu tips untuk Anda yang ingin naik unta ini, bisa datang pada sore hari seperti ini karena tidak ada antriannya, jadi bisa langsung naik. Yuk Pak, yuk! Ayo, jalan! Dia nggak mau jalan. Dibangun di atas lahan seluas 14 hektar, Taman Juruk memiliki koleksi 283 ekor satwa mencakup 58 spesies. Namun sayang, banyaknya jumlah satwa yang tinggal di sini juga bersahabat dengan banyaknya sampah yang berserakan. Kondisi hewan dan kandang sudah tak memenuhi standar habitat lingkungan. Kualitas kandangnya masih perlu ditingkatkan karena kandangnya sepertinya masih kuno-kuno. Dari dulu saya waktu masih kecil kayaknya nggak ada perubahan itu. Sama hewannya seperti di harimau itu kan
cuma satu-satu seperti hewannya seperti nggak urus gitu lah. Solo sebagai kota wisata itu lebih baik kalau Taman Juruk juga dimodernisasi lah. Perlahan, Taman Juruk bangkit dari tidurnya. Program revitalisasi mulai dilakukan tepatnya sekitar bulan Oktober 2015. Prosesnya pun tentu tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, Taman Satwa ini menjadi salah satu dari 2 proyek percontohan lembaga konservasi di Indonesia bersama dengan Taman Satwa di Bukit Tinggi. Targetnya, dalam 2 tahun, program revitalisasi ini akan selesai dilaksanakan. Kami mengelola ini sudah menjadi Perusda tahun 2010 menjadi Perusda sampai sekarang ini kan masuk tahun ke-6 ya. Itu kalau kesulitan untuk pakannya alhamdulillah tidak. Yang kami kesulitan ini adalah untuk pembangunan infrastrukturnya. Makanya ini ada program revitalisasi. Karena itu revitalisasi 14 hektar ini kan juga tidak sedikit. Nah ini yang menjadi kendala. Kalau sampai detik ini untuk pakan satwa, gaji karyawan, alhamdulillah lancar, nggak ada masalah. Selain mencanangkan program revitalisasi Taman Juruk, pengelola juga mencanangkan program adopsi hewan. Bukan berarti mengadopsi dengan membawa pulang, program ini merupakan media untuk melibatkan masyarakat dalam membenahi Taman Juruk. Adopsi bisa berwujud dana, sumbangan makanan, ataupun sumbangan untuk pembenahan kandang. Program adopsi satwa ini banyak yang bisa dikerjakan dalam arti membantu pakan, membantu kandang, kemudian membantu untungin pasir ataupun semen misalkan yang paling kecil untuk jalan setapaknya seperti itu. Jadi adopsi ini adalah kepedulian semua pihak bahwa Taman Satwa Taru Juruk ini khususnya dengan berisi satwa-satwa yang dilindungi dan itu milik negara, mari dibantu rame-rame agar lebih sejahtera. Tak sedikit memang biaya yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kawasan ini. Sebagai lembaga konservasi di bawah naungan pemerintah daerah, tentu dibutuhkan peran mutlak pemerintah Kota Surakarta, termasuk soal pembiayaan. Ya kendalanya yang namanya Taman Satwa Taru, yang di situ antara edukasi dan konservasi harus menyatu. Ini kan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Sedangkan kalau kita mau menghadirkan investor, itu harus melalui proses lelang. Nah ini yang menjadi kendala. Sebenarnya kalau investasi yang mau masuk ke TSTJ itu banyak. Namun karena berbagai pertimbangan-pertimbangan harus ikut lelang, begini, begitu, banyak investasi yang mengurungkan. Jadi ada beberapa investor yang sudah masuk ke sana, namun karena kembali lagi mekanisme dan prosedur itu yang harus ditempuh itu cukup rumit kira-kira, akhirnya belum. Namun tahun ini akan kita cek betul. Neng Taman Juruk, Taman Endah Kuto Solo. Salah satu penggalan lirik musik Didi Kempot tersebut mungkin sudah sangat dirindu, berharap kembali nyata seperti dulu. Membenahi taman ini tentu akan menguras banyak energi. Butuh keterlibatan mutlak dari para pemilik negeri. Siapa lagi? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Apsari Retno, Arif Kurniawan melaporkan untuk NET.